Puji Tuhan. Kita perkenalkan dulu ya. Tadi Pastor, aku panggilnya Kode nih biasanya. Pastor Daniel udah memberikan intro sedikit. Kalau mungkin teman-teman udah pernah nonton YouTube-nya dari Good News Program, saya pernah ngobrol bareng Pastor Dan dan juga Pastor Debbie di sana. Tapi saya akan menceritakan kurang lebih, mungkin nggak perlu detail, kalau mau detail mungkin nanti bisa nonton YouTube-nya juga di Good News Program. Cuman saya sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau memberikan kesaksian hidup secara singkat aja. Kita kenalan dulu, kalau nggak kenal maka nggak sayang kalau kata orang. Kita kenalan, nama saya adalah Immanuel Natalio Santosa, saya melayani Tuhan secara full time dari tahun 2021 akhir, 2022 awal sampai 2024. Jadi kita kira-kira baru melayani Tuhan secara full time baru 2 tahun dari 2022 sampai 2024. Full time saya melayani Tuhan sebagai youth pastor. Sebelumnya seperti tadi Pastor Dan juga udah bilang bahwa saya juga adalah seorang full timer, tapi bukan full timer di gereja, tapi saya adalah seorang full timer di bidang narkoba. Jadi saya pakai narkoba dan jualan narkoba dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Bukan hanya pemakai, tapi saya juga penjual. Karena most likely kalau yang pakai biasa jual juga karena narkoba itu mahal ya. Jadi kita harus cari muter uangnya dari menjual narkoba juga, kurir dan segala macam. Jadi saya pakai narkoba dan jual narkoba dari tahun 2014 sampai 2018. Saya bersih dari narkoba di tahun 2018, saya sekolah teologi di tahun 2018 di Harvest Lipo Karawaci. Tapi kalau boleh kita flashback sebentar, secara singkat aja saya ceritakan kenapa saya bisa nyemplung ke dalam lubang narkoba di tahun 2014. Jadi sekarang nih saat ini saya berumur 38 tahun. Kira-kira 16 tahun yang lalu waktu saya umur 22 tahun saya didiagnosa mengalami gangguan jiwa. Jadi pada waktu itu sebenarnya nggak langsung didiagnosa di tahun waktu saya umur 22, tapi saya pertama kali ke psikolog waktu itu di umur 26, jadi 4 tahun berselang. Tapi gejalanya sebenarnya udah dari saya berumur 22 tahun. Gejalanya sebenarnya banyak, tapi kalau saya boleh menceritakan yang mungkin signifikan atau yang ekstrim aja, salah satu gejala yang ekstrim yang saya alami pada waktu itu adalah saya di umur 22 suka mulai punya kecenderungan untuk suka menyakiti diri sendiri. Jadi saya suka nyilet-nyilet pakai pisau tangan saya, muka saya. Jadi semakin banyak darah keluar dari muka dan tubuh saya, suka nusuk-nusuk pakai garpu, pakai cutter, dan sebagainya. Pokoknya intinya saya harus setiap hari melihat darah keluar dari tubuh saya. Jadi kalau semakin banyak darah keluar mengalir dari tubuh saya itu saya ada sebuah kepuasan, ada sebuah kesenangan, saya merasa hidup. Kalau saya tidak merasa atau tidak menyakiti diri sendiri, saya merasa kosong. Jadi kayak kebas gitu. Kayak kebas. Nah, jadi setiap hari saya mulai umur 22 suka menyakiti diri sendiri. Itu salah satu gejala yang paling signifikan, yang paling ekstrim. Terus salah duanya adalah selain saya suka menyakiti diri sendiri, di umur 22 saya mulai suka mendengar suara-suara dari benda mati. Saya suka mulai ngobrol dengan benda mati, saya suka ngadep tembok lalu saya diem. Lalu saya suka ngobrol dengan meja, kursi, piring, sendok, garpu, baju, lemari, kasur. Tembok, korden, kaca, dan semuanya saya suka ngomong sendiri gitu. Dan buat saya suara yang saya dengar dari benda mati itu adalah suara-suara yang audible. Nah audible teman-teman tahu ya, jadi kalau teman-teman sekarang dengar suara saya itu suara audible. Nah buat saya sebagai seorang penyintas gangguan jiwa, saya mendengar suara dari benda mati itu juga suaranya audible pada waktu itu. Dan most likely, most of the time, keseringan itu suaranya menyuruh saya untuk menyakiti diri saya. Jadi misalnya saya dengar suara dari tembok, menyuruh saya untuk jodotin kepala ke tembok gitu. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Kalau misalnya seperti garpu saya suka menusuk pakai tangan pakai garpu, nusuk muka pakai. Jadi suaranya yang saya dengar most of the time itu menyuruh saya untuk menyakiti diri sendiri. Cuman pada waktu itu saya tidak tahu harus berobat kemana. Yang saya tahu di umur 22 bahwa saya berbeda, saya sakit, saya aneh, saya tidak sama dengan anak-anak muda ABG pada umumnya yang umur 20-an. Tapi saya tidak tahu harus berobat kemana, saya takut mau ngomong ke siapa, tapi all I know adalah saya sakit, saya tahu saya sakit. Cuman saya nggak tahu mesti ngomong ke siapa karena pada waktu itu kira-kira 16 tahun yang lalu yang namanya health issue, mental health issue belum banyak dibahas, betul ya. Jadi kalau dulu di umur 16 tahun yang lalu, kalau kita pergi ke sekolah itu pasti kita dicap orang gila gitu kan. Kalau sekarang kan sudah sangat lumrah, apalagi anak-anak Gen Z gitu kan ya. Nggak tahu di sini ada Gen Z atau enggak. Kalau anak Gen Z kan sekarang dikit-dikit, aduh kayaknya gue depresi deh gitu kan. Dikit-dikit, aduh gue kasih psikolog deh gitu. Dikit-dikit, aduh gue kayaknya sakit mental deh gitu. Kalau dulu zaman-zamannya aku 16 tahun yang lalu, waktu saya masih umur 20-an, itu ke psikolog tuh kayak tabu banget. Kayak jadi mikir ke psikolog gak ya? Tapi saya tahu saya sakit, tapi saya gak tahu harus berobat ke siapa. Dan saya bingung nih sakitnya apa. Jadi saya hanya self-diagnose aja. Saya self-diagnose lewat Google gitu. Lalu di waktu umur 26,
ada satu kejadian yang pertama kali terjadi selama 4 tahun saya menjadi seorang penyintas gangguan jiwa adalah pada waktu itu saya lagi nyetir mobil, pada waktu itu saya masih nyetir mobil, sekarang udah nggak bisa karena mata saya udah rusak dua-duanya. Em, jadi pada waktu itu saya lagi nyetir mobil, kalau teman-teman tahu di depan City Walk Sudirman atau Sudirman Park, situ yang kalau lurus itu naik ke flyover Tanah Abang, ke kiri itu TPU Karet Bifak. Nah saya lagi nyetir di situ, lalu tiba-tiba penyakit saya kambuh. Saya mendengar suara yang menyuruh saya untuk menabrakkan mobil saya ke motor yang ada di depan saya. Dan saya lakukan, jadi saya ngebut sekencang-kencangnya, lalu saya tabrakkan mobil saya ke motor yang ada di depan saya. And the next thing I knew adalah saya melihat mobil saya sudah ringsek, tapi nggak terlalu ringsek sih depannya. Tapi ada satu motor yang sudah hancur lebur di bawah mobil saya, dan ada satu bapak dan satu ibu yang nyangkut di bawah mobil saya berdarah-darah. Lalu singkat cerita, saya nggak usah cerita detail, tapi singkat cerita saya harus mengganti motornya. Tadi mau dibawa ke polisi, cuman saya bilang saya gantikan motor dan saya bawa berobat bapak dan ibu tersebut ke rumah sakit sampai selesai. Akhirnya di umur ke-26 akhirnya saya memutuskan melawan rasa malu saya, rasa aib saya untuk pergi ke sekolah pertama kali. Karena saya merasa bahwa karena dari selama 4 tahun itu pertama kali penyakit tersebut menyuruh saya untuk melukai orang lain. Karena sebelumnya saya tidak pernah melakukan itu. Saya biasanya suara dari benda mati menyuruh saya untuk menyakiti diri sendiri. Tapi ini pertama kali kejadian menyuruh saya untuk menyakiti orang lain. Akhirnya umur 26 saya pergi ke psikolog. Ada 2 psikolog yang saya pergi pada waktu itu di Puri Indah. Dan satu lagi di ECBD pada waktu itu. Dan diagnosa saya sama. Jadi saya mengalami ternyata didiagnosa mengalami 4 gangguan jiwa. Bukan cuma 1, ternyata saya sudah komplikasi 4 gangguan jiwa. Yang pertama kalau teman-teman tahu pasti sudah pernah dengar lah ya. Anak-anak muda apalagi yang namanya bipolar disorder. Bipolar disorder teman-teman tahu. Jadi saya adalah seorang penyintas bipolar disorder. Saya juga adalah seorang penyintas skizofrenia. Kalau teman-teman tahu skizofrenia, itu ada orang-orang yang suka mendengar suara-suara halusinasi, melihat hal-hal yang tidak ada sebenarnya. Lalu yang ketiga saya juga seorang penyintas BPD atau borderline personality disorder. Dan yang keempat adalah OCD atau obsessive compulsive disorder. Saya mengalami 4 gangguan jiwa tersebut. Lalu karena psikolog saya dua-duanya bilang ini kalau hanya dihandle oleh psikolog tidak cukup, terlalu complicated. Jadi saya dirujuk ke rumah sakit di Cikini untuk pergi ke psikiater. Jadi saya harus minum obat setiap hari. Pada waktu itu saya harus ke psikolog seminggu 2 kali dan berobat setiap hari untuk supaya meredam frekuensi untuk bisa kambuh penyakit tersebut. Lalu waktu saya mulai minum obat dari psikiater setiap hari, saya harus ke psikolog seminggu 2 kali. Tapi saya juga mengalami yang namanya juga anak umur 20-an ya. Saya merasa marah sama Tuhan, saya kecewa sama Tuhan. Kenapa saya pengen umur 20-an kan lagi gemes-gemesnya gitu kan ya. Jadi kayak saya sebenarnya pengen berproduktif, beraktivitas seperti layaknya anak-anak umur 20-an pada umumnya. Mengejar karir dan segala macam. Tapi itu tidak bisa saya lakukan karena saya tidak ada keterbatasan tertentu yang harus saya tidak bisa langgar, kalau enggak itu bakal kambuh gitu. Jadi saya marah sama Tuhan, saya depresi akhirnya di tahun 2014 saya nyemplung di narkoba, bukan kecemplung sih, saya menyemplungkan diri ke narkoba gitu. Enggak ada namanya kecemplung ya kalau narkoba ya. Menyemplungkan diri ke narkoba gitu. Jadi saya coba dari yang ringan-ringan lah. Saya coba dari namanya ekstasi, ganja, MDMA, LSD. Saya coba semuanya lah. Saya coba Dumol, Happy Five, Xanax dan segala macam lah ya semuanya. Riklona saya pakai semuanya. Lalu saya naik kelas gitu. Saya naik kelas pindah ke, kalau kata orang-orang kan hidup harus naik kelas ya. Nah narkoba saya juga naik kelas pada waktu itu. Dari ekstasi dan lain-lain saya akhirnya naik kelas ke yang namanya, saya pakai namanya putau, saya pakai namanya ganja, saya pakai sabu, saya pakai kokain. Jadi saya pakai sabu, kokain, putau itu dari 2014, setiap hari saya pakai 2014 sampai 2018. Di tahun 2018, saya nggak tahu nanti waktunya cukup apa enggak ya, cuman saya nggak bisa ceritain detail kali ya. Tapi yang pasti 2018 saya bertemu secara random, saya waktu itu lagi pergi ke sebuah mall, saya nggak usah ceritain detail takut waktunya nggak cukup. Saya bertemu dengan seorang ibu-ibu di sebuah mall di daerah Jakarta Utara, ibu-ibu ini menyetop saya lalu dia berkata kita boleh ngobrol sebentar enggak. Lalu tiba-tiba kita melipir di mall tersebut, tentunya setelah saya ketemu dia, saya ke mall waktu itu setelah saya bakar sabu dan saya snort kokain pada waktu itu. Dan ketemu dia, jadi agak sedikit ini real apa enggak gitu. Kita melipir sebentar, lalu kita ngomong, lalu ibu ini ngomong katanya, saya melihat muka kamu di mimpi saya katanya gitu. Lalu dia bilang, malam hari ini pertemuan kita bukan sebuah kebetulan, kata ibu tersebut. Saya nggak tahu ibu ini siapa, dia bukan Pastor Graham, dia bukan pendeta terkenal, dia bukan orang terkenal atau selebgram atau siapapun, saya nggak tahu, ini orang total stranger. Lalu dia bilang katanya Tuhan yang menyuruh saya untuk ketemu kamu di tempat ini malam hari ini katanya. Lalu setelah itu dia ngobrol katanya, dia bilang Tuhan menitipkan pesan kepada saya, buat kamu lewat saya pada malam hari ini. Akhirnya dia menjabarkan apa aja yang sudah saya alami selama beberapa tahun belakangan ini. Dia tahu bahwa saya adalah pengguna narkoba, dia tahu saya berjuang dengan gangguan mental dan segala macam. Dia bahkan bisa menyebutkan penyakit-penyakit mental yang saya alami pada waktu itu.
Jadi pada waktu itu untuk menutup pembicaraan tersebut, ibu ini bilang begini, Tuhan menitip pesan untuk kamu lewat saya pada malam hari ini. Pesan Tuhan adalah begini, Tuhan sebentar lagi mau membereskan fase kehidupan kamu yang ini, lalu Tuhan mau pakai kamu untuk melayani anak-anak muda yang juga sama struggling sama seperti kamu. Setelah Tuhan membereskan fase kehidupan kamu yang ini. Seperti itu. Akhirnya singkat cerita, saya nggak usah cerita secara detail, tapi setelah itu sebenarnya masih ada ups and downs-nya. Tapi Tuhan melakukan mujizat yang sangat besar di tahun 2018. Di tahun 2018 saya benar-benar bersih 100% dari narkoba. Fully bersih dari narkoba di tahun 2018. Akhirnya saya kembali minum obat dari psikiater lagi. Lalu saya pergi ke psikolog saya lagi. Lalu 2018 karena saya sudah bertobat, saya akhirnya meninggalkan semua pekerjaan saya. Saya akhirnya bilang ke orang tua saya bahwa saya ingin seperti yang ibu itu tadi bilang kan, saya ingin melayani Tuhan secara full time. Lalu saya bilang ke orang tua saya ingin sekolah teologi. Akhirnya di tahun 2018 saya sekolah teologi di Harvest di Lipo Karawaci kalau teman-teman tahu. Lalu saya sekolah teologi harusnya selesai 2 tahun dari tahun 2018 sampai di tahun 2020. Tapi di tahun 2019 saya harus cuti karena Tuhan berkehendak lain begitu ya. Harusnya 2 tahun, tapi 2019 saya harus cuti karena saya sakit. Saya sakit dari bulan Oktober sampai bulan Desember. Jadi pada waktu saya berhenti narkoba di tahun 2018 sampai 2019 sebelum saya sakit, bentukan saya kira-kira udah seperti ini, persis seperti ini, udah segar. Udah segar, udah cenderung gendut gitu ya, udah segar lah, udah sehat gitu. Tapi dalam kurun waktu 3 bulan dari Oktober, November, Desember, saya ingat sekali beberapa hari setelah saya ulang tahun pada waktu itu, badan saya drop pada waktu itu ini ada fotonya ya. Bentukan saya seperti ini kira-kira. Kelihatan nih, saya nggak tahu kelihatan apa enggak. Jadi ini adalah perawakan saya saya drop seperti ini, menjadi seperti ini cuman hanya dalam waktu 3 bulan. Oktober, November, Desember. Dan ini adalah foto terakhir sebelum saya udah nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit terdekat pada waktu itu. Saya dibawa ke rumah sakit, lalu selang 1 atau 2 hari, malam hari itu, saya ingat sekali pada waktu itu teman-teman saya baru selesai menjenguk saya. Saya pada waktu itu masih di ruangan biasa, belum di ruangan ICU. Di malam hari itu saya ingat sekali teman-teman saya baru pulang, selang 10-15 menit tiba-tiba saya kejang-kejang. Saya nggak bisa nafas, saya merasa jantung saya sudah dingin kayak membeku gitu, paru-paru saya nggak bisa bekerja. Saya kejang-kejang, waktu saya kejang-kejang saya pikir saya mati. Karena benar-benar waktu itu sudah ada, nggak tahu saya fenomenanya namanya apa, tapi yang pasti saya sudah bisa melihat seperti diri saya sendiri kejang-kejang pada waktu itu. Jadi saya nggak tahu itu fenomena apa. Cuman yang pasti saya pikir waktu itu saya sudah mati. Sepersekian detik saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan, saya bilang. Kalau Tuhan waktu saya sudah selesai, Tuhan ambil saya. Saya sudah siap, saya bilang. Sepersekian detik, 2 detik, 3 detik, waktu saya kejang-kejang saya sambil berdoa sama Tuhan. Saya udah gak bisa ngomong, gigi saya udah ngatup. Tapi saya sempat berdoa sepersekian detik, lalu saya hilang, udah hilang. Waktu saya hilang, saya pikir saya mati. Ternyata Tuhan berkata lain. Ternyata saya bukan mati, tapi ternyata saya koma. Waktu saya koma 4 hari. Tapi waktu saya koma, saya ketemu Tuhan Yesus. Saya bertatap muka dengan Tuhan Yesus. Saya boleh ceritakan sedikit. Jadi pada waktu saya koma, saya bilang Tuhan, it's finished. Saya bilang Tuhan ambil saya. Lalu saya hilang, saya pikir saya mati. Seperti waktu saya pikir saya mati, saya seperti ditransfer ke ruangan yang gelap. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Tapi tiba-tiba saya pada waktu di ruangan gelap itu saya berpikir, ini saya mati atau saya mimpi atau apa nih? Saya nggak jelas. Jadi saya masih banyak pertanyaan pada waktu itu di ruangan gelap tersebut. Tiba-tiba saya melihat ada satu titik terang di ujung jalan. Titik terangnya saya perhatikan, ini titik terang apa di ujung jalan. Hanya titik terang yang kecil. Tiba-tiba titik terangnya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Titik terangnya menghampiri saya. Bukan saya yang menghampiri titik terang tersebut, tapi titik terang tersebut menghampiri saya. Kadang kita nggak menghampiri Tuhan, tapi Tuhan selalu nyari kita loh. Orang terhilang, orang sampah kayak saya pun Tuhan masih cari. Bukan saya yang menghampiri terang, tapi terang yang menghampiri saya pada waktu itu. Sampai akhirnya titik terang itu menjadi semakin besar, saya bisa melihat sampai detik ini saya masih ingat wujud persisnya pada waktu itu. Tapi saya nggak bisa melihat mukanya, tapi saya hanya bisa melihat postur pundaknya saja. Tapi saya tidak bisa melihat wajahnya. Tapi it makes sense karena ada satu ayat di Alkitab yang berkata Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan itu yang kejadian sama saya nggak tahu mungkin ada teman-teman punya perjumpaan lain dengan Tuhan Yesus, tapi itu yang saya alami. Saya tidak bisa melihat wajahnya Tuhan,
Tapi it makes sense buat saya karena ada ayat seperti itu bahwa berkata bahwa Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Jadi si wajahnya yang waktu saya lihat itu hanyalah terang, tapi saya bisa melihat sampai detik ini persis, saya masih ingat dengan posturnya saja. Karena terangnya begitu terang, akhirnya saya tutup mata, waktu saya buka mata, saya bangun dari koma. Jadi istilahnya terang tersebut yang membangunkan saya dari koma. Jadi waktu saya bangun dari koma itu ini bentukannya seperti ini. Jadi sudah ya begitulah ya, udah hancur gitu. Ini bukan yang sebelumnya. Ini udah keluar dari ICU. Nah yang sebelumnya, nah ini waktu saya koma seperti ini, saya sudah pakai ventilator. Ada selang di mana, banyak selang lah ya. Lalu singkat cerita, saya nggak usah ceritain detail. Beberapa hari setelah itu saya dipindahkan, sudah mulai stabil. Saya udah bisa cuci darah, transfusi darah. Saya udah bisa diodel-odel lagi badannya sama dokter di rumah sakit tersebut. Bisa dicek ini, bisa dicek itu. Saya lebih stabil. Akhirnya saya dipindahkan ke ruangan yang biasa. Bentukannya seperti ini, udah lebih segar. Tapi masih kurus banget. Jadi pada waktu itu setelah saya sudah bisa didiagnosa segala macam, dicek segala macam, ternyata saya didiagnosa mengalami komplikasi 3 penyakit. Kalau tadi penyakit kejiwaannya 4, penyakit fisiknya 3, 7. Sempurna kan 7 kan? Jadi penyakit fisiknya 3, saya mengalami komplikasi yang namanya pneumonia, TB paru, dan HIV AIDS. Tadi pastor dan juga udah ngomong. Jadi waktu saya dengar HIV AIDS, ya saya merasa dunia seperti runtuh karena kita tahu ya, karena HIV AIDS belum ada obatnya. Hanya seperti ada seperti kayak suplemen yang bisa menidurkan virus HIV-nya. Tapi pada waktu itu saya bukan HIV lagi, saya udah masuk AIDS gitu. Karena udah seperti itu bentukannya. Dan CD4 saya, kalau teman-teman CD4 itu terminologi untuk untuk melihat seberapa aktif sih virus HIV-nya di tubuh kita. Nah CD4-nya udah rendah banget, harusnya minimal orang sehat tuh minimal 400. Bagus tuh 800 sampai 1000. Minimal 400, tapi pada waktu saya koma udah yang ke-14. Jadi udah hampir 0 gitu, udah hampir lewat gitu. Dan pada waktu itu dokter juga udah bilang ke orang tua saya bahwa waktu saya koma itu dokter bilang ke orang tua saya bahwa ini udah hampir nggak ada kesempatan sama sekali anak ini bisa bangun. Karena waktu saya koma saturasi oksigen saya tinggal 30. Kalau teman-teman tahu biasa kalau orang meninggal karena COVID pada waktu itu meninggal di saturasinya 60, 50 itu sudah lewat. Paru-paru saya sudah rusak dua-duanya di angka 30 saturasinya. Jadi dokter bilang CD4-nya udah 14, saturasi tinggal 30, nggak bisa berfungsi. Ini kalau selang ventilator dicopot, udah hilang. Jadi dokter bilang udah nggak mungkin bangun. Tapi saya mau bilang begini, kalau Tuhan bilang bangun, kita pasti bangun. Mau penyakit apapun, mau diabetes, kanker jantung, kering jantung, mau HIV AIDS, mau apapun itu, meningitis, kelenjar getah bening. Kalau Tuhan bilang tugas kita belum selesai, Tuhan bilang bangun, kita pasti bangun. Jangan pernah takut. Karena Tuhan kita adalah Jehovah Rafa. Tapi sebaliknya, kalau tugas kita sudah selesai, nanti malam pun kita gak perlu sakit, bisa dipanggil Tuhan. Kok gak ada yang amin? Maunya aminnya sakit sembuh doang nih kayaknya nih. Harus fair dong, ya kan? Kalau sakit menjadi sembuh, amin. Tapi kalaupun kita sakit gak jadi malah mati, juga amin. Puji Tuhan juga kenapa? Karena hidup adalah untuk Kristus, mati adalah, nah makanya mau untung gak? Makanya. Jadi jangan takut juga gitu. Ya sakit sembuh puji Tuhan, sakit gak sembuh bahkan mati, hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan Alkitab bilang. Jadi tetap both ways kita harus katakan puji Tuhan. Nah pada waktu itu saya didiagnosa mengalami penyakit 3, lalu saya beberapa hari setelah itu saya akhirnya keluar dari rumah sakit di bulan Januari 2020, gak lama setelah itu ada COVID bulan Februari. Akhirnya saya harus terapi paru-paru selama 8 bulan, jadi saya nggak bisa melanjutkan sekolah teologi saya sama sekali di tahun 2020. Di 2020 akhir saya paru-parunya sudah stop terapi, saya dinyatakan sudah sembuh paru-parunya, pneumonia dan TB paru, tapi sampai sekarang tidak bisa berfungsi dengan 100%. Tapi untuk HIV AIDS-nya sampai hari ini saya masih minum obat. Walaupun tes viral load menyatakan bahwa sudah undetected, cuman saya harus minum obat dan memang harus seumur hidup. Kalau kata dokter, karena ya kalau stop minum obat, virus HIV-nya akan bangun lagi. Dan waktu itu sampai hari ini saya juga masih minum obat untuk bipolar. Jadi sampai hari ini saya masih berjuang dengan bipolar. Sebelum saya kesini, tadi saya sarapan di rumah. Setelah sarapan saya masih minum obat untuk bipolar. Jadi nanti pulang hati-hati kalau nyetir depan saya. Takutnya saya abrak juga ya. You will never know ya, kita nggak tahu ya kan. Jadi hati-hati kalau lihat ada di kaca, oh ini pastor yang tadi nih, cepet-cepet ngebut ya, cepet-cepet minggir. Jadi takutnya ya kan kita nggak tahu ya.
Ya, tapi ini true story. Saya tadi sampai hari ini saya masih minum obat, saya masih berjuang, masih struggling dengan skizofrenia, masih struggling dengan bipolar. Sampai hari ini juga saya masih minum obat untuk HIV AIDS. Jadi mohon maaf kalau kesaksian saya betul memang sudah undetected, tapi memang harus masih bergantung kepada obat. Tapi ya sekali lagi mohon maaf kalau kesaksian hidup saya bukan seperti kesaksian yang teman-teman ingin dengar seperti biasanya. Tipikal kesaksian yang teman-teman ingin dengar. Mungkin teman-teman ingin melihat ada satu hamba Tuhan pendeta naik ke atas mimbar di tempat ini lalu berkata, dulu saya sakit sekarang saya sudah totally sembuh. Mohon maaf kalau saya mengecewakan teman-teman. Kesaksian saya dulu sakit, sekarang saya belum totally sembuh juga. Tapi yang saya mau saksikan kehidupan saya adalah bukan sakit menjadi sembuh. Tapi kesaksian hidup saya adalah di tengah kesakitan saya memilih untuk tetap mengucap syukur. Dan teman-teman, bukankah itu kesaksian yang sesungguhnya? Oh iya. Karena orang sakit menjadi sembuh, sudah pasti dia bersyukur. Gak perlu jadi orang Kristen loh guys. Orang dari semua agama, kalau dia sakit menjadi sembuh, pasti dia bilang, Tuhan terima kasih. Benar gak? Lalu ngapain kita jadi orang Kristen dong? Halo? Ngapain kita jadi orang Kristen kalau tidak ada yang membedakan kita dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau kita sakit menjadi sembuh, kita mengucap syukur, itu sudah biasa. Itu bukan luar biasa, itu keharusan. Kalau kita sakit menjadi sembuh, kita nggak bersaksi, kita nggak mengucap syukur, itu namanya kelewatan. Kita bersyukur kalau sakit menjadi sembuh, karena itu sebuah keharusan, itu sudah sangat lumrah. Semua orang dari semua agama pasti bersyukur kalau dia sakit menjadi sembuh. Lalu apa yang membedakan kita dengan orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Yang membedakan kita adalah di tengah kesakitan, walaupun keadaan belum berubah, kita tetap memilih untuk mengucap syukur. Itu yang membedakan kita dibanding orang lain. Harusnya seperti itu. Kalau teman-teman hanya bersyukur waktu kita di Gunung Kemenangan, semua orang di Gunung Kemenangan akan bersyukur kok. Tapi membedakan kita adalah di tengah lembah kekelaman pun, kita tetap bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan tetap menyertai kita. Itu dia. Itu yang membedakan kita dengan orang lain. Amin. Jadi pada sore hari ini saya mengajak teman-teman untuk tetap bersuka cita dan bersyukur, katakan Tuhan Yesus baik apapun musim kehidupan teman-teman saat ini. Mau lagi nyaman atau enggak nyaman, tetap bersyukur, tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kehidupan yang nyaman. Oh ya, mohon maaf, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kehidupan yang nyaman. Justru lebih dari sekali dalam Alkitab firman Tuhan berkata, untuk mengikut aku engkau harus apa? Pikul salib, sangkal diri. Itu nyamannya di mana? Jadi mohon maaf kalau pada sore hari ini sampai hari ini teman-teman masih mengikut Kristus hanya demi kehidupan yang nyaman, saya boleh sarankan cek toko sebelah. Karena kekristenan tidak pernah menjanjikan kenyamanan, tapi Yesus menjanjikan keamanan. Aman karena dia menjanjikan kehidupan yang kekal. Aman karena Tuhan kita Alfa Omega dan semua dalam kendali Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan janjikan, bukan kenyamanan. Amin. Jadi saya sarankan kalau cari kenyamanan, coba cek toko sebelah. Mungkin ada yang menawarkan kenyamanan, saya nggak tahu, saya nggak mempelajari. Tapi yang all I know setelah saya pelajari Alkitab, Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang nyaman. Tapi kehidupan yang aman. Aman karena dia yang Alfa Omega, yang pegang kendali atas kehidupan kita. Jadi ayo kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Nah, pada sore ini saya dikasih waktu 1,5 jam ya Pastor Dan ya. Oh 2 jam boleh. Oke, saya dikasih temanya adalah pada sore hari ini, itu tadi kesaksian singkat, kalau lebih detail bisa nonton Good News program di YouTube. Ibadah pada sore hari ini saya diberikan tema tubuh yang sehat, jiwa yang kuat. Tubuh sehat, jiwa kuat. Temanya tubuh sehat, jiwa kuat. Judul khotbah saya balik. Tadi tubuh sehat, jiwa kuat. Sekarang saya balik, jiwa sehat, tubuh kuat. Judul khotbah saya sore hari ini adalah jiwa yang sehat membuat tubuh yang kuat. Karena begini, Tuhan kalau teman-teman baca di Alkitab, kalau mempelajari Alkitab, teman-teman membaca menyadari bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang menawarkan konsep kehidupan yang dari apa? Inside out. Dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Mungkin kalau orang yang tidak belajar, tidak ngikut Tuhan Yesus, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya di eksternalnya dia akan mempengaruhi apa yang ada di dalam. Tapi kita diajar oleh Tuhan Yesus, apa yang di dalam itu tidak dipengaruhi oleh yang di luar. Justru yang di dalam itu yang akan keluar. Karena dikatakan pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang baik
di dalamnya baik, pasti menghasilkan buah yang baik. Berarti jiwa yang sehat akan pasti ada efeknya ke luarnya, ke tubuh yang juga kuat. Karena Tuhan mengajarkan konsep dari dalam keluar, bukan luar ke dalam. Pohon yang baik tadi saya katakan menghasilkan buah yang baik. Coba sama-sama kita baca di Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 sampai 22. Ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Firman Tuhan bisa ditampilkan? Boleh dibantu? Oh iya, mata saya tadi saya belum cerita, mata saya dua-duanya sudah tidak bisa melihat dengan jelas karena terkena namanya cytomegalovirus. Sampai hari ini dua-duanya belum tidak berfungsi secara jelas. Jadi kalau teman-teman lihat HP saya, itu layar displaynya yang mentok 100% gede banget. Jadi ya begitulah ya. Jadi kalau yang default gitu nggak kelihatan mata saya udah. Kena namanya cytomegalovirus, itu anakan dari virus HIV yang menyerang retina mata. Jadi mata saya retina dua-duanya tidak berfungsi dengan jelas. Terus tahun lalu saya juga kena kelenjar getah bening. Tapi sudah sembuh puji Tuhan, tapi apapun itu kondisinya saya tetap mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik dalam hidup saya. Nah, Amsal 17 ayat 22 firman Tuhan berkata tadi saya katakan apa? Tuhan mengajarkan apa yang dari inside ke outside. Ini salah satu buktinya. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat, bukan hanya obat tapi dikatakan obat yang manjur. Bukan sekedar obat loh guys, obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dari Amsal 17 ayat 22 kita belajar bahwa kalau di dalamnya baik, bagus, akan dimanifestasikan berdampak juga baik keluarnya. Tapi kalau di dalam kita semangatnya patah, di luarnya juga akan ada efeknya yang tidak juga baik. Jadi sekali lagi diajarkan bahwa what's happening inside akan ngefek keluar nih, seperti saya tadi katakan, from the inside out, not from outside in. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. And this is what I love about our Bible. Ini yang saya suka dari kitab suci kita, yaitu Alkitab. Karena Alkitab ini walaupun sudah ditulis dari sekian ribu tahun yang lalu, tapi sampai di tahun 2024, kitab ini masih relevan. Oh ya, masih relevan dan sangat-sangat relatable. Saya buktikan salah satunya ayat ini. Dia bilang apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi dikatakan apa yang terjadi dalam efek keluar. Nah karena saya adalah seorang penyintas gangguan mental. Saya juga mempelajari yang namanya psikosomatis. Ada satu terminologi dalam ilmu psikologi yang namanya psikosomatis. Itu dari kata psiko atau psikis, soma itu tubuh. Jadi psikosomatis itu dikatakan dalam ilmu psikologi adalah merupakan hubungan antara pemikiran atau psikis yang bisa mempengaruhi kondisi tubuh atau sebaliknya. Untuk orang-orang dengan gangguan kejiwaan seperti saya, psikosomatisnya mungkin kadarnya tinggi. Tapi sebenarnya semua manusia di tempat ini, semua dari kita punya psikosomatis loh. Contoh ringannya. Kalau teman-teman mungkin yang singer-singer nih tadi, mungkin pernah ikut audisi Indonesian Idol misalnya. Pas mau audisi, deg-degan, cemas, tiba-tiba jantungnya berdegup lebih kencang. Itu psikosomatis. Yang apa yang terjadi dalam psikis kita ngefek ke fisik kita. Atau enggak misalnya ada teman-teman yang baru mau nge-apply kerja, mau berangkat interview. Berangkat interview ketemu HRD di kantor. Lalu karena deg-degan, cemas, tiba-tiba perutnya mules. Pernah? Itu psikosomatis. Jadi psikosomatis adalah hubungan yang menghubungkan antara psikis yang berefek kepada kondisi tubuh. Jadi kondisi hati kita, apa yang kita rasain di hati, termanifestasikan keluar dalam tubuh kita. Itu namanya psikosomatis. Dan itu membuktikan bahwa ayat ini masih relevan until today. Keren banget gak Alkitab kita? Bahkan beribu tahun yang lalu sudah ditulis konsep psikosomatis ini. Dan sampai hari ini pun masih relevan. Keren banget kan Alkitab ini? Jadi kalau di psikosomatis di Alkitab tuh Amsal 17 ayat 22, tapi kalau di duniawi, di dunia kita namanya psikosomatis. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan apa yang terjadi di dalam kita supaya efeknya juga positif ke tubuh kita. Saya bisa jabarkan beberapa perasaan-perasaan negatif yang bisa terjadi dalam hati kita. Dikatakan tadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kontranya adalah begini, perasaan-perasaan di hati kita yang tidak positif. Ada amarah, ada kesedihan, ada juga kecemasan atau anxiety. Sekarang Gen Z banyak banget kan.
terminologi itu pakai Gen Z, kayaknya gue anxiety disorder nih gitu kan. Sering banget saya dengar, padahal belum pasti gitu. Kecemasan, lalu stres, lalu juga yang terakhir ada namanya ketakutan. Itu adalah beberapa emosi yang bisa terjadi, emosi negatif yang bisa terjadi dalam hati kita yang akan efek ke tubuh kita. Efeknya apa? Ini saya mencari dari Google. Jadi ini saya sudah research, ini scientifically proven ya. Jadi efek-efek negatif tadi membawa efek yang negatif juga ke tubuh kita. Amarah itu melemahkan fungsi liver. Amarah melemahkan fungsi liver atau hati. Kesedihan melemahkan fungsi paru-paru. Kecemasan atau anxiety meningkatkan produksi asam di lambung. Jadi kalau teman-teman tahu GERD, ya, itu biasa kalau orang anxious, cemas, biasa GERD. Sakit mah atau segala macam. Kecemasan meningkatkan produksi asam di lambung. Stres melemahkan fungsi jantung dan otak. Dan yang terakhir, ketakutan yang berlebihan melemahkan fungsi ginjal. Amarah, liver, kesedihan, paru-paru, kecemasan, asam lambung, stres jantung dan otak, ketakutan ginjal. Jadi itu membuktikan bahwa memang ayat ini tuh sangat-sangat relevan dan valid. Bahkan dokter pun sudah berkata bahwa apa yang terjadi dalam di hati kita itu akan efek ke tubuh kita. So we have to really be careful with what's happening inside. Maka dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebaliknya kalau kita bisa menjaga hati kita dengan emosi-emosi yang positif, kalau tadi emosi yang negatif, sebaliknya emosi positif kalau ada di hati kita, efeknya apa? Efeknya adalah kalau kita punya hati yang gembira, kalau di Alkitab dikatakan obat yang manjur. Ini juga scientifically proven, kenapa? Karena dokter sudah approve berkata bahwa kalau kita hatinya gembira, tubuh kita memproduksi 4 hormon kebahagiaan yaitu dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Keempat hormon tersebut, dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin, keempat hormon kebahagiaan tersebut efeknya adalah memperkuat daya tahan tubuh atau imunitas tubuh, itu pertama. Kedua, menjaga kinerja otak atau sel otak untuk tetap muda dan optimal, itu kedua. Melawan penuaan dini. Jadi yang udah umur 20-an udah keriput, jangan stres-stres lah kalian. Ya. Melawan penuaan dini, memperlancar aliran darah, meningkatkan semangat dan kreativitas. Melakukan metabolisme organ tubuh. Itu bukan saya ngomong, teman-teman boleh cari. Kalau ada teman dokter bisa nanya juga. Hormon oksitosin, dopamin, endorfin, dan satu lagi serotonin. Jadi it's proven, Alkitab kita nggak halu-halu gitu. Bahwa hati yang gembira memang adalah obat yang manjur. Tadi efeknya yang tadi saya katakan. Nah, sekarang kita sama-sama coba belajar dari kitab Filipi teman-teman. Kitab Filipi ditulis oleh siapa? Paulus. Paulus menulis sepertiga lebih. Banyak sekali kitab yang ditulis oleh Paulus di Perjanjian Baru. Dan most dari kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus di kitab Perjanjian Baru, itu adalah ditulis oleh Paulus dalam keadaan yang tidak enak. Apakah dia sedang ngumpet dari kejaran tentara, atau dia ada di penjara, atau apapun itu. Tapi yang pasti most of the kitab yang dia tulis, itu ditulis pada saat keadaan yang tidak enak. Nah kalau kita belajar dari kitab Filipi merupakan kitab yang tulisannya itu paling banyak mengandung sukacita dan kebahagiaan kalau teman-teman lihat. Jadi kitab Filipi adalah kitab dengan tulisan yang paling banyak mengandung kebahagiaan di Perjanjian Baru. Padahal ironinya kitab Filipi ditulis oleh Paulus pada waktu saat Paulus berada di penjara. Halo. Sama-sama buka Filipi 4 ayat 4 coba. Filipi 4 ayat 4. Dikatakan begini, Paulus menulis gini di penjara. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Bahkan Paulus mengajarkan kita untuk bersukacita, padahal Paulus menulis Filipi sekali lagi di mana? Di penjara. Tapi Paulus menyuruh kita untuk tetap bersukacita. Bahkan kitab the whole kitab yaitu Filipi adalah kitab yang paling berbahagia di seluruh Perjanjian Baru.
Dan dia tulis kita paling berbahagia di perjanjian baru di mana? Di penjara. Ini mengajarkan kita apa teman-teman? Bahwa Paulus ingin mengajarkan kita bahwa kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh keadaan kita. Saya mau katakan kebahagiaan bukanlah perasaan tapi keputusan. Sekali lagi, kebahagiaan bukanlah perasaan tapi keputusan. Tuhan mengajarkan apa? From the inside out. Jadi apa yang terjadi, bukan outside in. Yang terjadi di luar tidak mempengaruhi apa yang di dalam kita. Karena yang di dalam kita adalah Roh Kudus. Roh kita lebih besar dari semua orang yang di dunia ini, Alkitab katakan. Jadi seharusnya kalau memang benar Roh Kudus ada di dalam kita, roh lain di dunia gak bisa ngefek Roh Kudus dong di dalam kita. Jadi harusnya kebahagiaan kita ada terus di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Tidak terkena imbas dari apa yang terjadi di sekitar kita. Amin. Paulus pun juga mengajarkan bahwa kita harus tetap bersuka cita sekalipun dia di mana? Di penjara, di keadaan yang tidak enak. Jadi kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh keadaan. Kebahagiaan bukan perasaan tapi keputusan. Di mana kita tetap memutuskan untuk ada menyimpan kebahagiaan di dalam hati kita meskipun keadaan tidak baik-baik saja. Saat hati kita limpah dengan ucapan syukur, itu tidak mengecilkan masalah. Mungkin ada hamba Tuhan yang bilang, kalau kita fokusnya untuk tetap bersyukur, masalahnya terasa kecil. Hei, belum pernah sakit itu kayak pendeta ya. Terus kalau kita bersyukur, terus kankernya tiba-tiba ini nggak terasa sakit gitu. Ya enggak, tetap sakit. Kita fokus pada ucapan syukur kepada Tuhan, kita tetap menyimpan rasa bahagia, sukacita kita, damai sejahtera kita di hati kita, tidak mengecilkan masalah, tapi mengingatkan kita Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Tapi bukan berarti mengecilkan masalah, no, problemmu akan tetap besar. Oh iya, jadi jangan mabuk rohani juga. Banyak orang Kristen mabuk rohani, kita fokus ke bersyukur, rasanya masalah jadi kecil. Enggak lah, masalahnya tetap besar ya besar-besar aja. Tapi kalau kita bersyukur, menjaga damai sejahtera dan sukacita di hati kita, kita diingatkan walaupun masalahnya besar, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Itu dia. Jadi kebahagiaan bukan perasaan tapi keputusan. Bagaimana supaya menjaga hati kita tetap limpah dengan sukacita dan damai sejahtera. Galatia 5 ayat 22 coba. Galatia 5 ayat 22. Kita belajar di Galatia 5 ayat 22, pasti teman-teman udah pernah baca, gak mungkin saya yakin pasti jemaat di Anugerah Church pasti sudah pernah baca ayat ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Oke, stop sampai di situ dulu. Sekarang saya mau tanya, buah roh ada berapa? Saya koreksi, ini intermezzo sedikit. Jadi untuk jemaat di Anugerah Church, setelah hari ini, setelah sore ini, mulai nanti teman-teman keluar dari pintu itu, teman-teman belajar bahwa buah roh hanya satu. Oke? Kalau teman-teman pelajari terjemahan aslinya, waktu ayat ini ditulis Galatia 5 ayat 22, terjemahan aslinya, waktu ditulis buah roh, kata yang digunakan adalah kata tunggal, bukan jamak. Jadi buah roh itu cuma satu. Mulai hari ini jangan bilang buah roh ada berapa, jangan bilang 9. Buah roh cuma satu, yaitu adalah kasih. Dan memang Allah adalah kasih. Buah roh cuma satu. Oke? Nah ini intermezzo, oke. Balik lagi ke sini. Buah roh ialah kasih. Dan rasa dari kasih, kalau kita punya kasih, itu memampukan kita untuk tetap berlimpah dengan apa? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan berikut-berikutnya. Tapi yang saya mau highlight adalah, kalau kita punya kasih, kita punya apa? Sukacita dan damai sejahtera. Berarti dari sini kita belajar bahwa sukacita dan damai sejahtera, itu adalah buah roh yang ada dalam hati kita, waktu roh kita tuh berbuah, gitu. Nangkap maksud saya? Jadi untuk tetap menyimpan sukacita dan damai sejahtera, roh kita harus berbuah. Karena waktu roh kita berbuah, ada namanya kasih. Waktu ada kasih, ada namanya sukacita dan damai sejahtera. Berarti untuk punya sukacita dan damai sejahtera yang permanen, tetap kita harus selalu roh kita berbuah. Dan gimana untuk tetap menjaga roh kita tetap berbuah? Coba sama-sama buka di Yohanes 15 ayat 5. Ini ayat terakhir yang saya mau sampaikan. Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Yohanes 15 ayat 5
sampai 6. Firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Dibilang begini firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tadi lagunya saya pas banget tuh. Ku kan menari dan bersuka. Dikatakan apa lagunya? Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Waktu saya dengar, pasti konfirmasi nih. Ini salah satu ayat saya mau bawakan. Jadi akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam orang tersebut, ia akan berbuah banyak. Dan buah tadi adalah apa? Kasih. Kalau ada kasih ada apa? Sukacita, damai sejahtera. Dan kalau aku di dalam dia dan dia di dalam aku, kita berbuah banyak. Artinya kalau kita persingkat berarti begini. Kalau Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, sukacita dan damai sejahtera akan berlimpah dalam kehidupan kita. Karena kita dibilang apa? Akan berbuah banyak. Dan buah yang dimaksud di sini adalah tentu buah roh. Karena kita adalah manusia roh, betul? Buah roh kita adalah kasih. Kasih, kalau kita punya kasih, kita punya sukacita, damai sejahtera. Jadi kuncinya untuk tetap punya sukacita dan damai sejahtera di hati, kuncinya syaratnya satu. Tuhan ada di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Itu untuk kunci supaya kita tetap punya hati yang gembira. Saat kita punya hati yang gembira, itu adalah obat yang manjur. Amin. Sebagai penutup saya mau memberikan sedikit words of wisdom. Bahwa kita tetap, kalau waktu Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang seperti ini. Kita sadar bahwa Tuhan tetap selalu pegang kendali atas kehidupan kita. Dan waktu kita sadar, waktu Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita, kita akan tetap mengucap syukur dalam segala hal. Dan waktu kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, disitulah sukacita dan damai sejahtera berlimpah dalam hidup kita. Dan ingat teman-teman, kita bersukacita, kita bersyukur bukan karena keadaan selalu baik, tapi selalu ada hal baik di setiap keadaan. Sekali lagi saya ulang, kita bersukacita dan bersyukur bukan karena keadaan selalu baik, tapi karena ada hal baik di setiap keadaan. Firman penutup, karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Supaya kita berlimpah dengan sukacita dalam kehidupan kita. Apapun apa yang kita alami. Mau nyaman atau gak nyaman, enak gak enak, tetap kita tetap bisa bersukacita. Dan waktu kita tetap bersukacita dalam segala keadaan, disitulah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup, kita berdoa. Kita pejamkan mata, hampiri tahta Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada sore hari ini. Kami boleh belajar mengenai hati yang gembira adalah obat. Kami mau terus mempunyai hati yang berlimpah akan sukacita dan damai sejahtera. Bukan karena kami yang mampu, tapi karena Engkau yang tinggal di dalam kami. Sehingga pada waktu Engkau tinggal di dalam kami diingatkan bahwa Engkau terus selalu bersama kami. Terus selalu menjaga kami. Terus selalu membimbing kami supaya kami boleh tidak salah melangkah Tuhan Yesus. Dan pada saat itulah kami sadar. Kami boleh terus bersukacita karena Engkau yang tinggal di dalam kami. Dan pada saat hati kami berlimpah dengan sukacita, kami tahu pemulihan akan terjadi. Di hati kami maupun di fisik kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Kau adalah Jehovah Rafa, Kau Jehovah Jireh, Kau Jehovah Shalom dan Jehovah Nisi. Thank you Jesus, Kamu punya Allah seperti Engkau. Allah yang hidup bukan hanya Allah yang penuh kasih, tapi Engkau adalah kasih. Dan sekali lagi kamu belajar pada sore hari ini, kami tetap mau mengucap syukur apapun keadaan kami. Bukan karena keadaan selalu baik, tapi karena selalu ada hal baik dalam setiap keadaan. Kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus, apapun keadaan kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan
dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, sekali lagi katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, dengan penuh iman katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, katakan sekali lagi, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, katakan, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi katakan, tak terbatas kasih-Mu. Bersyukur. Bapak, pada sore hari ini kami mau berjanji untuk tetap menjaga hati kami supaya kami boleh terus limpah dengan ucapan syukur. Apapun musim kehidupan kami, kami tetap mau limpah dengan ucapan syukur. Karena kami belajar pada sore hari ini, hati yang gembira, hati yang berlimpah dengan ucapan syukur setiap saat adalah obat yang manjur. Kami mau menjaga hati kami tetap ada damai, sejahtera, sukacita-Mu Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami boleh terus dipulihkan oleh kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba-Mu tidak berdoa supaya Engkau tidak pernah berhenti berbicara kepada setiap kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Biarlah jemaat di tempat ini boleh melangkah. Apapun yang mereka putuskan, lakukan, pikirkan, katakan, boleh selalu menyenangkan hati-Mu, selalu berkenan di hati-Mu. Apa yang kami rancangkan boleh serancang dan sekehendak dengan apa yang Kau sudah rancangkan dalam kehidupan kami. Kau pakai hidup kami Tuhan Yesus, setiap jemaat di tempat ini perlebar, perdalam, perluas, pertinggi kapasitasnya. Bukan hanya untuk menerima berkat, tapi untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami boleh berdampak, boleh menjadi inspirasi, motivasi, menjadi garam dan terang bagi orang banyak dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ucap syukur yang sudah ditegur dan dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Sahabat jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri sama. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh
Sukacita kami penuh Bapa, mengetahui bahwa Engkau telah menyempurnakan apa yang sudah Engkau tanam di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang terkasih, sebelum kita akhiri, kita mau berdoa buat pembicara kita pada sore hari ini. Arahkan tangan saudara kepada beliau. Bapa, kami melihat karyamu yang luar biasa besar. Engkau telah lakukan pada kehidupan Immanuel Bapa. Tuhan, seperti namanya, kemanapun dia melangkah, biarlah Tuhan Engkau selalu menyertai dia. Tidak pernah satu detik pun Engkau akan tinggalkan dia. Tuhan, kuasa kegelapan boleh berusaha menghancurkan kehidupannya. Bahkan menaruh lebih banyak penyakit dan lebih banyak penyakit lagi. Tetapi kami percaya Tuhan, lebih besar resistensi yang dia hadapi Tuhan, menunjukkan lebih besar lagi Tuhan karya salib yang sudah Engkau taruh dalam kehidupannya. Tuhan, aku melepaskan kasih karunia-Mu dan berkat yang melimpah untuk kehidupannya. Engkau pakai dia Tuhan untuk melakukan karya-Mu yang luar biasa, menjadi corong bicaramu Bapa, sehingga banyak orang akan mendengarkan kabar baik akan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka yang lemah letih lesu, berbeban berat, mereka akan mendapatkan kelegaan. Mereka tahu Tuhan bahwa Tuhan tidak menghakimi mereka, tetapi Tuhan sudah mengampuni kesalahan dan dosa mereka, bahkan membuat mereka Tuhan naik dan tidak akan turun. Terima kasih Bapa. Mari saudara sekalian, sebelum kau pulang, terimalah berkat ini. Aku melepaskan berkat pada saat ini kepada setiap daripada kehidupan kalian semua. Sepanjang hari engkau telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan engkau sudah melayani Tuhan. Dan saat ini terimalah berkat ini, berkat di dalam nama Bapa, melalui Putra yang tunggal, yakni Tuhan Yesus Kristus, dan persoalan yang intim dan manis di dalam Roh Kudusnya yang ada pada kehidupan saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan bahwa engkau adalah kepala dan bukan ekor. Engkau naik dan tidak akan turun. Dan biarlah apapun yang tanganmu lakukan, apabila engkau dengan sungguh-sungguh mengerjakannya di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan, Tuhan sanggup membuat engkau menjadi orang-orang yang berhasil dan bahkan berbuah lebat demi kemuliaan namanya. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.